Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang telah hadir pada acara silaturahmi ya kita di Zoom siang hari ini. Saya sangat berbahagia karena Bapak Ibu semua alhamdulillah antusias untuk bisa mendengarkan sharing kita pada siang hari ini tentang manfaat propolis dan madu saat berpuasa. Ya, sebelumnya Bapak Ibu saya sapa dulu Bapak Ibu yang hadir di sini. Tapi sebelumnya mungkin ada yang bisa respon bagaimana suara dan gambar serta video yang diterima Bapak Ibu di sana, apakah cukup bagus atau ada terhalang sinyalnya seperti terganggu atau gimana Bapak Ibu? Boleh mohon responnya? Ada yang bisa memberi saya informasi? Ya, terima kasih kalau videonya sudah baik dan juga suara dan gambar juga tampak di layar dengan baik. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi saya ingin berbagi pada hari ini bukannya kita untuk apa ya memberi menggurui atau seperti apa, tetapi ini adalah sharing pengalaman, sharing manfaat propolis yang selama ini sudah kita buktikan, dan juga alhamdulillah sharing jurnal medis yang membahas tentang manfaat madu dan propolis. Jadi kali ini pertemuan kita agak berbeda dari biasa. Jadi mungkin dari sini Bapak Ibu yang mungkin merupakan keluarga besar Melia Sehat Sejahtera mungkin sudah banyak mengetahui tentang manfaat propolis bagi kesehatan. Tetapi di sini juga mungkin ada undangan dari Bapak Ibu yang mungkin belum mengetahui tentang manfaat propolis dan madu bagi kesehatan kita. Nah, terutama di perusahaan Melia Sehat Sejahtera ini ada produk yang luar biasa, yaitu Melia Propolis yang mungkin nanti di akhir acara kita singgung sedikit tentang manfaat Melia Propolis untuk kesehatan. Ya Bapak Ibu, perkenalkan saya Dr. Kurnia. Saya akan berbagi sedikit tentang manfaat propolis dan madu saat berpuasa, dan saya mohon maaf jika penjelasannya mungkin belum maksimal diterima oleh Bapak Ibu, tetapi insya Allah hari ini adalah sesuatu hal yang baik karena di bulan suci Ramadan penuh berkah, penuh manfaat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebelumnya saya juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin dan selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan, ibadah puasa untuk Bapak Ibu semua. Semoga selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, umur panjang yang barokah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja pada hari ini. Jadi saya akan bagi dua sesi pada pertemuan kita pada hari ini. Secara umum saya akan membahas tentang manfaat propolis dan madu secara umum dulu, apa itu kandungannya dan apa saja manfaatnya, dan kemudian kita masuk ke spesifik kepada apa sih manfaat propolis dan madu ketika kita berpuasa. Nah, kemudian di akhir acara saya juga akan memberikan sedikit sharing tentang produk yang saya pakai selama ini, yaitu Melia Propolis ya, yang merupakan solusi yang luar biasa buat masyarakat. Jadi Bapak Ibu sudah mendengarkan video, melihat video yang tadi sudah saya tampilkan, itu adalah video tentang bagaimana manfaat lem lebah atau propolis ini bagi kesehatan. Dan alhamdulillah itu ada dalam Al-Qur'an, Quran surah An-Nahl ayat 68-69. Jadi Bapak Ibu itu sebagai penguatan, kenapa kita menggunakan propolis ini untuk solusi kesehatan? Karena di dalam Al-Qur'an itu tidak bisa lagi dibantah isinya, karena itu adalah kalam Allah yang Allah berikan untuk kita umat manusia sebagai petunjuk. Nah, dalam Al-Qur'an itu ya ada berisi dua hal, yaitu perintah dan larangan. Nah, dalam Al-Qur'an, Quran surah An-Nahl 68-69, Allah berfirman ya sebagai berikut, saya coba bacakan tapi mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kulli min kulli samarati fasluki subula rabbiki sulula yahruju min butuniha sarabun mukhtalifun alwanuhu fihi sifaa'ul linnas inna fi zalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Terjemahannya adalah, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu akan keluar cairan beraneka warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan. Nah, jadi Bapak Ibu, lebah itu istimewa sekali karena dia diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Yang kita ketahui yang mendapat wahyu itu adalah nabi dan rasul, tetapi ada salah satu hewan yang istimewa, yaitu lebah, yang juga mendapatkan wahyu dari Allah. Nah, wahyunya adalah seperti yang disebutkan tadi dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 68-69. Maka dari sebab itu, para ilmuwan medis kemudian memberikan sebuah banyak sekali ya bahkan ya penelitian-penelitian yang dilakukan oleh ahli-ahli ilmuwan dari seluruh dunia. Nah, inilah yang akan kita bahas dan alhamdulillah ribuan jurnal yang membahas tentang manfaat propolis terutama ya. Nah, baik kita akan di sini akan melihat juga ada beberapa perbedaan antara madu dan propolis. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apakah cukup madu saja ataukah bisa juga dikombinasi madu dan propolis atau propolis saja? Nah, di sini akan kita lihat perbedaannya. Baik Bapak Ibu, saya akan share screen. Ya. Oke, tampaknya Bapak Ibu di layar. Mohon responnya kalau jika di layar belum tampak slide yang maksimal di dalamnya. Oke, baik. Baik, kita mulai. Ya. Kandungan gizi per 100 gram madu. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa lihat di layar, ini mungkin tulisannya kecil. Kalau misalnya Bapak Ibu balik handphonenya, mungkin jadi melintang, itu bisa lebih terlihat lebih jelas dan bisa di zoom ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa diperbesar sendiri oleh dengan tangan. Jadi gambar di layar itu bisa kelihatan. Nah di situ Bapak Ibu lihat kandungan gizi per 100 gram madu, ada energi, ada yaitu terdiri dari berbagai macam zat ya. Energi sekitar 1.272 kilojoule atau 304 kilokalori, karbohidrat, gula, serat pangan, lemak, protein, air, riboflavin atau vitamin B2, niacin, vitamin B3, asam pantotenat, vitamin B5, vitamin B6, folat, vitamin B9, vitamin C, kalsium, besi, magnesium, dan juga fosfor, kalium, natrium, dan zinc. Nah, inilah kandungan pada madu. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut. Jadi, apa yang terkandung dalam madu tadi secara garis besar memberikan kita gambaran bahwa madu mengandung karbohidrat untuk memberi tambahan energi. Dan madu juga kaya akan gula alami, sehingga baik untuk penambah rasa. Jadi pengganti gula ataupun pemanis ya. Jadi madu mengandung air juga yang sifatnya melembabkan. Dan kandungan mineral dan vitamin pada madu baik untuk metabolisme. Nah, juga madu itu sangat kaya akan antioksidan yang baik untuk kesehatan kulit kita dan memiliki kandungan kalori yang seimbang untuk tubuh kita. Nah, jadi yang sangat luar biasa, ternyata madu juga sangat baik untuk penderita diabetes karena madu memiliki glycemic index yang sehat ya. Jadi Bapak Ibu, kita bisa sangat bersyukur nih, madu ini memiliki manfaat yang sangat luas dan madu sangat terkenal ya. Jadi dibanding propolis, madu mungkin lebih banyak, lebih awam ya diketahui masyarakat dibanding dengan propolis. Tetapi ternyata penelitian membuktikan madu itu lebih banyak, lebih bersifat ke nutrisi, lebih bersifat membantu metabolisme dan vitamin-vitamin yang terdapat dalam madu akan membantu tubuh kita jauh lebih fit dan segar. Tetapi jurnal medis mengungkapkan bahwa ternyata selain madu, lebah juga membentuk zat yang bernama propolis. Dan propolis ini mengandung ratusan senyawa yang terdapat di dalamnya yang ternyata lebih bersifat ke farmakologis atau bersifat obat. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kita lihat perbedaan kandungan madu dan kandungan propolis itu bisa kita bandingkan. Makanya dalam dunia medis, propolis itu alhamdulillah termasuk ya dalam kategori alternatif complementary medicine atau pendamping pengobatan medis. Jadi dia adalah obat alternatif yang berdampingan dengan pengobatan medis ya. Jadi di situ Bapak Ibu terlihat perbedaannya. Nah, jadi kalau kandungan propolis sendiri, nah ini minta maaf tulisannya sangat kecil karena Bapak Ibu ya slide ini kita kumpulkan memang dari beberapa sumber, tetapi karena waktu pembuatannya juga terbatas karena baru dirancang 2 hari yang lalu, jadi saya belum sempat menyalin ulang. Tetapi di sini ada beberapa literatur yang saya sadur. Nah ini salah satu sumber yang saya dapatkan. Salah satunya juga dari Bapak Profesor Al-Mahdi, guru besar dari Universitas Andalas Padang, dan beliau adalah salah satu peneliti propolis yang 3 jurnal medisnya masuk dalam jurnal internasional diakui oleh dunia.
Jadi jurnal medis beliau tentang propolis ya, yang masuk ke jurnal internasional. Luar biasa. Nah, jadi kita lihat di sini kandungan propolis di sini. Jadi Bapak Ibu bisa baca, diperbesar sedikit. Jadi propolis itu mengandung foundation supplement. Suplemen ini merupakan senyawa yang sangat diperlukan untuk kesehatan tulang, dan propolis memiliki hampir semua suplemen yang dibutuhkan oleh tubuh. Foundation supplement ya yang kita beri tanda dengan tanda bintang adalah sebagai berikut. Jadi ada vitamin A, vitamin B1, B2 dan B3, vitamin C, biotin, bioflavonoid, kalsium, magnesium, iron atau besi, zinc, silikon, potasium, fosforus, mangan, kobalt, copper. Nah, itu adalah foundation supplement yang dibutuhkan oleh tubuh, senyawa yang sangat diperlukan untuk kesehatan tubuh kita. Nah, selain senyawa-senyawa itu masih banyak lagi. Kalau saya diskusi kemarin dan juga baca dari jurnal ilmiah, jadi dikatakan bahwa ada lebih dari 300 senyawa yang bersifat farmakologis, luar biasa ya. Nah, mari kita lihat satu-satu apa saja senyawanya secara garis besar ya. Nah, jadi kalau secara garis besar, senyawa-senyawa utama propolis itu dapat bekerja sebagai antimikroba, antiinflamasi, meningkatkan kerja vitamin C dan bekerja pada pembuluh kapiler, antioksidan, dan menurunkan permeabilitas kapiler, menstabilkan kolagen melalui hambatan enzim, dan anti hemoragik atau anti pendarahan, influence metabolisme enzimatik. Jadi dia bisa membantu metabolisme enzim, dan juga sitotoksik tumor, juga menghalau tumor-tumor dan kanker ya, dan sebagai anti Helicobacter pylori. Dan beberapa senyawa propolis yang berkhasiat sebagai, nah ini senyawa ini Bapak Ibu bisa perhatikan di layar. Ratusan senyawa propolis yang bersifat farmakologis itu luar biasa sekali. Coba Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama misalnya senyawa yang terdapat pada propolis, salah satunya adalah apgenin. Ini yang menyembuhkan luka di lambung. Nah, ini jadi pada pasien-pasien yang mengalami gastritis, GERD, dan sebagainya, atau asam lambung yang tinggi, ini sangat bisa memanfaatkan propolis sebagai salah satu solusi untuk mengatasi lambung. Nah, berhubungan dengan bulan Ramadan, kita berpuasa, tentunya kita mengharapkan sekali lambung kita sehat, lambung kita tidak bermasalah, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik mungkin. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu yang mungkin sudah mengkonsumsi propolis sudah membuktikan, termasuk saya. Ya, saya mengalami juga gangguan lambung dan alhamdulillah tapi belum parah ya waktu itu, tapi kadang-kadang suka kambuh. Nah, alhamdulillah sejak mengkonsumsi propolis, gangguan lambung itu tidak pernah lagi saya rasakan. Karena ternyata salah satu zat yang bisa memperbaikinya adalah apigenin dan dapat menyembuhkan luka-luka di lambung akibat asam lambung yang terlalu tinggi. Nah, Bapak Ibu kita lihat lagi ada akasetin, yaitu antiinflamasi. Ya, anti radang. Jadi segala jenis radang, propolis bisa membantu ikhtiar ya kita untuk kesembuhan inflamasi. Atas izin Allah, dia memberikan efek yang sangat bagus dalam mengatasi inflamasi. Selain itu ada quercetin. Nah, jadi quercetin ini sebagai antivirus secara umum ya, kita ketahui dia memiliki antivirus. Dan dia bisa memperkuat kapiler pembuluh darah kita, serta kerja sebagai antitumor dan juga antispasmolitik. Nah, antispasme atau anti kejang otot seperti itu. Nah, dia juga memiliki kandungan kaempferit ya. Kaempferit ini sebagai anti mycobacterium dan anti resisten mikroorganisme yang tahan asam serta anti jamur. Nah, Bapak Ibu mungkin kita tidak bisa menyebutkan semua zat-zat itu secara sekaligus, tapi Bapak Ibu bisa lihat secara garis besar bahwa ternyata propolis ini bukan hanya 1, 2, 3 zat yang bermanfaat sebagai obat, tetapi ratusan ya. Kita lihat di halaman sebelahnya. Ya, jadi di sini ada ermanin dan ada galangin, antibakteriostatik, jadi segala bakteri, dan uniknya dia sebagai antibakteri yang sifatnya broad spectrum. Maksudnya broad spectrum artinya apa? Jadi kalau kita di dunia medis, antibiotik itu harus spesifik untuk bakteri tertentu. Misalnya bakteri itu ada yang bakteri jenis gram positif, gram negatif, ada juga bakteri jenis aerob dan anaerob. Nah, jadi obat antibiotik itu harus sesuai dengan jenis bakterinya. Jadi tidak akan mempan jika minum antibiotik yang anaerob ya ternyata diberikan untuk yang bakteri yang aerob, jadi tidak akan mempan. Yang begitu juga gram positif sama gram negatif. Jadi sangat membingungkan kadang-kadang ya bahwa antibiotik itu tidak bisa generally mematikan bakteri.
Nah, tapi propolis atas izin Allah dan sudah sejak zaman ribuan tahun yang lalu ya. Bahkan sejak zaman purba, karena zaman dinosaurus itu zaman purba ya. Nah, itu propolis sudah diproduksi oleh lebah. Jadi lebah ini salah satu binatang yang istimewa karena sudah ada sejak zaman dahulu kala, sejak zaman dinosaurus. Ada 7 hewan yang ada di sejak zaman dinosaurus, sejak zaman purba itu masih ada sampai sekarang. Salah satunya adalah lebah. Kalau dinosaurus sudah punah, tapi lebah masih ada sampai detik ini karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dicantumkan dalam Al-Qur'an harus sesuai sampai akhir zaman. Nah, Bapak Ibu, uniknya propolis ini luar biasa, dia bisa bersifat bakteri broad spectrum, artinya semua jenis bakteri yang tidak ada resistensi, dan itu yang kita syukuri dan itu yang membuat para ilmuwan tercengang. Kita pun para dokter, tenaga medis, semuanya terkejut, terpesona ya karena bisa berbagai jenis bakteri yang diatasi. Nah, itu semua karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi tidak ada kemampuan manusia untuk membuat ya di pabrik antibiotik broad spectrum seperti propolis yang tidak resisten. Saya rasa ini adalah yang luar biasa yang kita syukuri dan kita harus berpikir tentang hal ini. Makanya dalam Al-Quran Surat An-Nahl tadi ayat 69 dikatakan bahwa tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkannya. Ya, itulah yang saya pikirkan. Masya Allah, luar biasa semua jenis bakteri, gram positif, gram negatif, aerob, anaerob, tidak ada resistensi. Nah, itu juga kita syukuri sekarang masa pandemi COVID-19. Virus juga ini selalu bermutasi. Virus ini selalu bermutasi sehingga kita khawatir antivirus apa lagi yang harus diciptakan atau harus dibuat untuk mengatasi virus-virus yang bermutasi. Tapi atas izin Allah ketika kita yakin salah satu yang disebutkan dalam jurnal ilmiah, kajian ilmiah bahwa virus ini juga insya Allah bisa diatasi dengan propolis produk dari lebah. Nah, baik Bapak Ibu, kita lihat lagi. Nah, ini banyak sekali ya, tapi saya tidak bisa baca satu-satu karena waktu. Kita secara garis besar saja ada Pinosembrin, ini juga sebagai anestesi lokal, anti kandida, ada Pinobangsin, ya juga anti mikroba dan anti jamur. Ada juga, ini banyak sekali jenisnya ya, Pinostrobin, anestesi lokal, ya jadi bisa memberikan hilang rasa efek nyeri ketika dioleskan. Ini contoh misalnya ketika ada, misalnya kemarin ada yang kena tersiram minyak panas seperti itu. Nah, itu dioleskan propolis seketika dalam hitungan beberapa menit, itu nyerinya sangat berkurang karena dia memberikan efek anestesi lokal. Dan juga bisa memperkuat kapiler dari 3,4 dihidroksiflavonoid yang ada pada propolis. Dia juga bisa sebagai antivirus yang terdapat pada luteolin, kemudian antipilin C sebagai anti tumor dan anti leukemic effect. Eriodictol mencegah dan memperbaiki gangguan pada paru-paru. Nah, ini sangat bermanfaat ya ketika pada pasien COVID-19 atau pasien-pasien yang mengalami gangguan sesak, ya misalnya asma, bronkitis, dan sebagainya, TB paru. Ini ada efek yang diberikan oleh propolis melalui eriodictol yang bisa mencegah dan perbaiki gangguan pada paru-paru kita. Nah, ini masih banyak lagi Bapak Ibu, ferulic acid, ya, isoferic acid, asam benzoat, asam sinamat, isopentilfentanil dan sebagainya. Dan ini tidak mungkin kita bahas satu persatu karena topik kita pada siang hari ini adalah tentang manfaat madu dan propolis saat berpuasa. Ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa ada lain waktu mungkin kita akan bahas penyakit-penyakit lain. Mungkin insya Allah Rabu depan kita akan mengadakan lagi sharing-sharing tentang kesehatan mungkin dengan tema topik penyakit-penyakit ataupun hal-hal kesehatan lainnya. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Nah, baik. Sekarang kita langsung masuk ke topik pembicaraan kita yaitu manfaat madu dan propolis saat berpuasa. Beberapa waktu sebelumnya saya sudah share di Instagram bahwa rangkuman manfaat madu dan propolis saat berpuasa ini sebagai berikut ya. Jadi pertama melembabkan wajah, yang kedua melembabkan bibir, menjaga sistem pencernaan, menurunkan gula darah yang berlebih, dan memberikan energi tambahan, serta meningkatkan kekebalan tubuh, serta melindungi lambung. Nah, Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan madu dan propolis untuk menurunkan kadar kolesterol trigliserid dan membuat tidur kita nyenyak, membersihkan racun dalam tubuh kita, dan menahan agar kita tidak terlalu lapar, sebagai sumber vitamin, dan juga mengurangi berat badan, serta mengatasi sembelit dan perut kembung, dan juga menyeimbangkan metabolisme tubuh kita. Baik Bapak Ibu, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah melembabkan wajah.
Jadi Bapak Ibu, saat kita berpuasa kadang-kadang kulit kita memang agak terasa kering karena cairan yang kita butuhkan sehari-hari mungkin agak berkurang dibanding hari biasa saat tidak berpuasa. Nah, oleh sebab itu salah satu manfaat propolis dan madu adalah untuk melembabkan wajah kita agar tidak kering, tidak tampak kusam dan juga akan mengurangi tentunya efek penuaan dini. Nah, jadi banyak produk-produk kecantikan yang menggunakan madu dan propolis sebagai bahan utama, ya terutama di luar negeri ya. Kita tahu sekali bahwa propolis dan madu ya di negara-negara maju itu seperti Amerika, Korea, Jepang itu menggunakan produk-produk kecantikan mereka menambahkan ingredients-nya madu dan propolis untuk kecantikan. Jadi ini adalah produk alami yang sangat luar biasa untuk kecantikan wajah, kecantikan kulit kita. Nah, karena salah satu manfaatnya adalah yang utama adalah untuk melembabkan wajah kita. Nah, di bulan Ramadan ini kita dapat menggunakan madu dan propolis untuk mengatasi wajah kering saat berpuasa. Jadi gunakan masker madu dicampur dengan propolis agar membuat wajah lebih lembab. Selain itu juga madu dapat membantu mengatasi jerawat karena kandungan antiseptik dan antibakteri yang dimiliki oleh madu dan propolis. Jadi Bapak Ibu, kita gunakan masker dan sebagai obat jerawat itu bisa dengan cara sebagai berikut. Misalnya, seminggu sekali Bapak Ibu menggunakan masker propolis dan madu dicampur dengan putih telur. Jadi putih telur, 1 butir putih telur, taruh di wadah, kemudian ambil 1 sendok madu, kalau bisa madu murni, tapi kalau nggak ada ya madu yang ada di pasaran, yang penting madunya bukan madu oplosan ya Bapak Ibu ya. Jadi yang seperti diproduksi di swalayan atau apotek biasanya itu madu yang sudah lulus uji standar ya. Jadi 1 sendok madu, 1 butir putih telurnya saja, sama propolisnya sekitar 1 sendok teh. Bapak Ibu aduk, kemudian Bapak Ibu oleskan di wajah setelah mencuci muka tentunya dengan sabun yang ditetesi propolis. Jadi kita bisa teteskan sabun dan propolis dengan kita cuci muka kita dan kemudian kita oleskan masker propolis setelah mencuci muka tadi. Dan hasilnya adalah ketika Bapak Ibu diamkan setengah jam, hasilnya kulit kita akan sangat lembab dan juga kencang karena efek dari putih telur yang mengencangkan, madu yang melembabkan, dan propolis yang sebagai antioksidan dan antibakteri akan membuat kulit kita jauh lebih fresh. Ya, Bapak Ibu rutin lakukan, insya Allah bermanfaat. Oke Bapak Ibu, selain itu kita juga bisa manfaatkan propolis dan madu untuk melembabkan bibir kita. Jadi selain melembabkan wajah, madu dan propolis juga dapat melembabkan bibir. Kita dapat menggunakan madu dicampur beberapa tetes propolis agar dapat memberikan kelembaban dan mencegah bibir pecah-pecah. Nah ini kita gunakan, misalnya kita alhamdulillah beberapa waktu yang lalu menunaikan ibadah umroh itu sangat kering ya bibir kita kalau di cuaca yang panas. Nah itu dengan mengoleskan propolis atau madu dan propolis itu akan membuat bibir kita jadi moist dan tidak kering dan tidak pecah-pecah. Nah ini juga pada saat berpuasa bibir kita pun akan mengalami itu kering, pecah-pecah, bahkan sakit dan bahkan mungkin ada darah ya keluarnya di sela-sela bibir, darah kecil-kecil gitu biasanya kalau terlalu kering bibir kita. Nah, kita bisa manfaatkan seperti itu. Tapi jangan sampai ketelan ya Bapak Ibu ya, karena nanti bisa membatalkan puasa kita. Jadi mungkin sedikit saja, kemudian untuk bisa menjadi pelembab karena sebagai obat ya Bapak Ibu ya. Kalau ini kalau yang punya masalah bibir yang cukup parah ya tentunya. Nah, kemudian kita untuk di masa berpuasa saat puasa Ramadan, kita juga bisa memanfaatkan madu dan propolis untuk menjaga sistem pencernaan kita. Di mana kita tahu pada saat kita sedang berpuasa yang paling berperan penting dalam saat berpuasa adalah sistem pencernaan. Karena apa yang kita makan, apa yang kita minum itu diserap oleh tubuh, dijadikan energi selama kita tidak sepanjang kita berpuasa tidak makan minum selama sekitar 12 jam. Nah, Bapak Ibu, kita lihat manfaatnya. Pada madu dan propolis, untuk menjaga sistem pencernaan, kita dapat menggunakan madu dan propolis yang dibuat larutan dengan air hangat. Jadi, kalau dengan air hangat, madu dan propolis itu bisa tercampur dengan sangat baik. Nah, ini bisa kita konsumsi saat berbuka puasa dan juga saat sahur. Gunanya untuk apa? Karena akan membantu mempermudah penyerapan nutrisi dalam makanan kita. Jadi kalau kita bagus penyerapan zat gizinya, tubuh kita akan jauh lebih fresh Bapak Ibu. Metabolisme kita akan semakin baik. Jadi semua zat-zat gizi dan nutrisi itu mudah digunakan oleh tubuh. Tapi kalau kita metabolisme terganggu,
tidak mudah diserap zat-zat gizi yang kita makan, itu akan membuat kita jadi mengalami hal-hal yang tidak nyaman di tubuh kita. Misalnya BAB jadi lambat, perut jadi kembung, penuh sesak, rasa perut ini, dan juga lesu gitu ya, karena nutrisinya tidak cepat diolah oleh tubuh. Nah, oleh sebab itu kita bantu dengan madu, propolis, dan air hangat, itu akan membantu penyerapan nutrisi makanan yang kita makan ke tubuh kita. Nah, dengan mengkonsumsi secara rutin dapat membantu sistem pencernaan dan metabolisme kita akan jauh lebih lancar. Nah, salah satu manfaat lagi madu dan propolis saat berpuasa, ini terutama ya bagi para penderita diabetes, ini sangat baik Bapak Ibu dianjurkan untuk rutin berpuasa di luar bulan suci Ramadan. Jadi lakukan puasa-puasa sunnah ya, karena puasa sunnah itu akan membantu juga kesehatan tubuh kita. Nah, propolis dan madu ya sangat baik, madu yang asli tentunya ya, madu yang bukan oplosan ya, sangat baik dikonsumsi untuk mencegah diabetes. Kandungan yang dimiliki propolis terbukti secara ilmiah mampu menurunkan kadar gula di dalam darah. Ya, apa yang terkandung pada propolis yang bisa membantu orang-orang yang mengalami gangguan kadar gula darah dalam tubuhnya, yaitu yang pertama adalah adanya arginin, yaitu merupakan turunan dari asam amino, dan juga adanya zinc, yang ini bisa memperbaiki pankreas kita, meregenerasi sel-sel pankreas untuk bisa menghasilkan insulin alami. Dan juga mengandung pterostilben, ya, itu adalah satu anti diabetes yang sangat baik. Dan dia juga mengandung zat-zat lainnya yang bisa memperbaiki metabolisme tubuh sehingga kadar gula darah kita tidak berlebihan dalam darah. Nah, jadi Bapak Ibu silakan manfaatkan propolis dan madu ini untuk bisa mengatur kadar gula Bapak Ibu. Nah, memberikan energi tambahan. Nah, jadi pada saat kita berpuasa tentunya banyak sekali yang merasa badannya lemes, tidak berenergi, karena mungkin makanan yang dimakannya tidak optimal, tidak bernutrisi yang cukup untuk bisa memberikan energi bagi tubuhnya beraktivitas sehari-hari. Nah, pada saat kita berpuasa, kita tidak usah mengurangi aktivitas seharian kita. Kita tetap melakukan aktivitas kita sehari-hari, tetap sekolah, tetap kuliah, tetap belajar, tetap bekerja. Ibu rumah tangga tetap melakukan aktivitas rumah tangga, tidak masalah. Karena dengan berpuasa itu akan membantu membakar kalori yang berlebihan di tubuh kita dan membantu tentunya hal-hal baik lagi di tubuh kita. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Kadang orang salah tanggap nih, oh berpuasa nih, kita nggak makan nih, berarti kita tiduran aja kayak gitu, biar menghemat energi. Salah ya Bapak Ibu ya, tidak kayak gitu. Jadi kita tetap beraktivitas seperti biasa dan kita tambahkan ya pada saat kita sahur, kita berikan energi tambahan untuk tubuh kita dengan mengkonsumsi madu dan propolis. Jadi manfaat madu dan propolis ya dapat memberikan energi tambahan di sini karena madu, terutama madu nih, memiliki kandungan gula alami yang tadi bersifat indeks glikemik yang baik ya. Jadi bukan gula yang jahat, tetapi indeks glikemik yang baik akan mampu mengurangi kadar gula darah yang berlebihan. Yaitu gula alami yang terdapat pada madu adalah sukrosa, maltosa, glukosa, dan fruktosa. Gula alami ini akan memberikan tambahan energi yang bertahan lama seharian. Jadi propolis memiliki berbagai zat gizi yang sangat penting untuk memberikan energi optimal untuk tubuh kita. Jadi kombinasi propolis dan madu ini sangat luar biasa, baik sekali Bapak Ibu. Nah, saat sahur konsumsilah madu dan propolis secara langsung atau dicampur dengan air hangat atau air biasa terlebih dahulu ya. Dan tujuannya adalah untuk membantu memberikan energi tambahan selama menjalani puasa seharian. Jadi insya Allah Bapak Ibu tidak akan lemas, tidak akan ngantuk, tidak akan capek, tidak akan kelaparan ya, karena madu dan propolis yang Bapak Ibu makan, minum sebelum sahur, itu akan memberikan energi tambahan yang luar biasa untuk keseharian Bapak Ibu sampai waktu saatnya berbuka nanti. Nah, salah satu manfaat propolis adalah juga meningkatkan kekebalan tubuh kita. Dengan mengkonsumsi madu dan propolis dapat membantu menjaga kekebalan tubuh. Madu dan propolis mengandung zat yang dapat mengurangi gejala alergi. Jadi salah satu penyebab orang asma menahun, alergi menahun, dermatitis alergi, dan sebagainya, karena sebenarnya gangguan kekebalan tubuh imunitasnya. Jadi dengan mengkonsumsi propolis dan madu, ini akan membantu memperbaiki penyakit-penyakit yang mudah terpicu akibat gangguan imunitas. Misalnya juga mudah flu, mudah batuk, dan mudah alergi tadi, itu akan terperbaikan. Jadi ada perbaikan yang terjadi insya Allah ketika mengkonsumsi propolis dan biang secara rutin. Oke.
Dengan mengkonsumsi madu dan propolis di bulan puasa, kita akan dapat menjaga tubuh kita tetap sehat. Jadi kita dapat mengkonsumsi, nah ini propolis karena tidak ada overdosis, jadi Bapak Ibu bisa fleksibel menggunakan propolis ini. Jadi secara panduan sih sebenarnya kalau menurut jurnal medis, di sini mungkin kalau ada waktu saya ingin sekali memaparkan ya tentang dosis propolis berdasarkan jurnal medis yang telah diakui secara internasional, bahwa dosis propolis itu adalah berkisar antara 100 mg per kilogram berat badan sampai 300 mg per kilogram berat badan. Jadi kalau kita melihat dari acuan jurnal tadi, ya sebenarnya kita membutuhkan propolis itu ya sekitar kalau untuk kondisi sehat ya cukuplah sekitar 20-30 tetes, bahkan lebih dari itu sih sebenarnya itu dosis yang paling kecil ya. Kalau bisa ditingkatkan, seperti misalnya 1 sendok teh, bahkan lebih bagus lagi kalau 1 sendok makan propolis itu. Campurkan dengan madu juga 1 sendok makan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu rutinkan saja, nggak usah terlalu banyak deh, nggak usah terlalu banyak, karena kan kita tahu propolis juga bukanlah produk yang murah, karena propolis itu sangat sulit didapatkan sebenarnya Bapak Ibu. Untuk membentuk 20 gram propolis saja, itu dibutuhkan 200.000 ekor lebah yang memproduksi propolis selama berbulan-bulan. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan betapa sulitnya kita memperoleh propolis sebenarnya. Makanya tidak heran dikatakan bahwa propolis itu mahal senilai emas. Jadi kalau untuk sehari-hari kita bisa hemat menggunakan propolis dengan cara ya kita takar saja sesuai dengan kebutuhan. Kalau tidak sakit, untuk pencegahan, ya gunakanlah sekitar 20 atau 30 tetes pagi dan malam hari. Tapi jika kita ada keluhan sakit, usahakan dosisnya dioptimalkan. Ya minimal sesuai berat badan tadi. Ya kita ambil acuan 1 kg berat badan 1 tetes propolis. Jadi misalnya beratnya 60 kilo, maka gunakanlah 60 tetes propolis. Minimal 3 kali sehari dikonsumsi sampai 5 kali sehari. Ataupun terserah Bapak Ibu sesering yang diminum karena alhamdulillah propolis tidak ada overdosisnya. Sangat aman dikonsumsi. Nah, kandungan antiseptik yang terdapat pada madu dan propolis akan membantu mengurangi kadar keasaman dalam perut, sekaligus meningkatkan produksi lendir dalam usus. Jadi, salah satu manfaat untuk memberikan kekebalan tubuh, jadi salah satu imunitas di tubuh kita berasal dari pencernaan kita, dari lambung dan usus kita. Nah, ternyata madu dan propolis akan membantu mengurangi kadar keasaman. Jadi, asam lambung yang terlalu tinggi dalam tubuh kita itu akan berkurang dan akan memperbaiki imunitas di lambung dan usus kita. Ya, jadi memperbaiki lambung dengan cara meningkatkan sekresi ya, produksi lendir dalam usus sehingga tidak mudah terluka dan juga lebih sehat karena terhindar dari infeksi-infeksi dan juga melancarkan buang air ya, buang air besar. Antioksidan yang tinggi membuat tubuh kita terhindar dari radikal bebas. Jadi propolis ini sangat tinggi ya kadar antioksidannya Bapak Ibu ya. 1 tetes propolis setara dengan kadar antioksidan 500 buah jeruk. Jadi kalau Bapak Ibu minum 1 sendok teh, berarti setara dengan ratusan kilogram jeruk. Dan tidak mungkin kita makan ratusan kilogram ya Bapak Ibu ya jeruk itu. Jadi kita memilih minum saja propolis karena antioksidan yang tinggi ternyata mampu menangkal radikal bebas yang membuat banyak sekali penyakit di tubuh kita. Sehingga ketika radikal bebas itu terhalau oleh propolis, insya Allah imunitas kita pun akan meningkat. Nah, salah satu manfaat lagi propolis jadi terlalu banyak sebenarnya Bapak Ibu ya. Masya Allah kita syukuri banget ya. Manfaat propolis dan madu saat berpuasa itu Masya Allah sangat amat banyak. Jadi berugilah kita jika kita tidak konsumsi propolis dan madu saat berpuasa. Karena kita berpuasa ini karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, dan juga ternyata kita mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Quran surah An-Nahl tadi mengajarkan kita untuk memakai produk lebah. Jadi dengan mengkonsumsi produk lebah, propolis dan madu, itu salah satu ikhtiar kita untuk selalu menjaga kesehatan. Ingat Bapak Ibu, kesehatan adalah harta yang paling berharga. Dan kesehatan adalah sesuatu yang harus kita jaga, karena kesehatan ini adalah amanah dari Allah untuk tubuh kita ini. Jadi jangan semena-mena terhadap tubuh, jangan sewenang-wenang terhadap tubuh, jangan menzolimi tubuh kita. Kadang Bapak Ibu, nih contoh nih, saya juga sih sering melakukan itu Bapak Ibu, makanya saya ini ya Allah, aku zolim banget nih terhadap tubuh sendiri. Contohnya misalnya, aduh itu ngelihat ada banyak duren ya, kadang suka kalap makan durian sampai banyak banget, itu kan zolim terhadap tubuh ya, karena kadar durian yang terlalu banyak bisa mengganggu tubuh kita ya. Dan juga ketika misalnya makan makanan instan, kadang sekarang zaman instan junk food tuh banyak banget ya, mudah banget kita dapetin. Kadang kita suka makan-makan kayak gitu,
Ya itu tapi karena enak ya kita makan, tapi padahal kita tahu itu nggak bagus buat kesehatan. Makanan yang terlalu banyak santan, gorengan, itu semuanya menggoda banget, tapi ya itu tadi, kita jadi terlupa karena tadi itu menzolimi tubuh. Ya termasuklah Bapak Ibu mungkin merokok salah satu adalah bentuk kezoliman terhadap diri sendiri, karena kita tahu merokok itu adalah zat-zat yang tidak baik yang kita hirup di tubuh kita. Jadi kalau bisa nih, kita nggak bisa menghindar sih sebenarnya kadang-kadang itu tidak bisa kita hindari, tapi kita terus berusaha, kita terus melakukan ikhtiar. Semoga Allah selalu menjaga kesehatan kita dengan ikhtiar tadi dari yang kita lakukan adalah mengkonsumsi propolis dan madu untuk kesehatan. Salah satu ikhtiar kita menjaga amanah dari Allah terhadap kesehatan tubuh sendiri. Siap Bapak Ibu? Ya mohon maaf ya Bapak Ibu jika saya mengucapkan kata-katanya mungkin agak sedikit ada yang tersinggung atau gimana, tapi tidak ada maksud sama sekali, ini sekedar berbagi, yang penting buat kesehatan umat manusia ya. Baik, selanjut lagi melindungi lambung. Nah, ini yang banyak sekali terjadi pada saat kita berpuasa, yaitu masalah pencernaan dan masalah di lambung kita. Mulai dari lambung, usus halus, usus besar ya, sampai pembuangan itu semuanya banyak ada keluhan saat kita berpuasa. Nah, biasanya asam lambung akan meningkat cukup banyak pada saat kita berpuasa ya, karena tidak ada makanan pada waktu siang hari itu, tidak makanan nggak bisa kita cerna dengan baik. Maksudnya begini, pada saat kita puasa itu tidak ada makanan yang masuk ke dalam lambung kita sehingga asam lambung produksinya akan meningkat. Jadi itu asam lambung akan meningkat ketika lambung kita dalam keadaan kosong. Nah, dengan adanya madu dan propolis ini kita akan bisa membantu mengatasi hal tersebut. Jadi yang sering mengalami gangguan MAH pada saat berpuasa itu sangat menyiksa, tentunya sangat tersiksa sekali. Nah, untuk mencegah naiknya asam lambung, kita dapat mengkonsumsi madu dan propolis. Jadi minumlah 1 sendok madu ditambah 1 sendok teh propolis, atau kalau penyakit lambungnya agak parah, gunakan 1 sendok madu dan 1 sendok makan propolis. Dan diminum sebelum sahur dalam keadaan perut lagi kosong. Jadi perut lagi kosong, minum propolis dan madu. Maka dia akan melapisi dinding lambung kita sehingga pada saat kita mau makan lebih nyaman ketika kita mau makan tadi, tidak terlalu perih dan tidak terlalu kembung terasa di perut kita. Nah, itu juga bagus ditambahkan dengan air hangat ya. Nah, dengan bantuan propolis dan madu saat kita sahur, itu akan menjaga perut kita tetap nyaman sepanjang siang, serta mencegah MAH kita kambuh atau MAH kita muncul. Ya. Nah, dia juga bisa menurunkan kadar trigliserida tubuh kita. Jadi berbuka puasa sering membuat kita sulit untuk mengontrol makanan. Ya, ya Bapak Ibu ya benar banget ya. Ini kita baru 1 hari menjalani ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Kita aja kemarin baru puasa sehari, pas buka puasa itu pengen makannya ini itu semuanya pengen dimakan ya Bapak Ibu. Jadi kadang kita sulit kontrol apa yang kita makan. Banyak sekali makanan yang mengandung lemak tinggi masuk ke dalam tubuh kita pada saat waktu berbuka karena tadi tidak mampu mengontrol keinginan untuk makan tadi. Nah, makanan-makanan yang berlemak seperti santan, gorengan menjadi menu favorit saat kita berbuka puasa. Nah, dengan konsumsinya akan menumpuk trigliserid. Trigliserid ini salah satu komponen lemak yang termasuk lemak jahat dalam tubuh kita yang dapat membuat pembuluh darah di tubuh kita ini, terutama pembuluh darah yang kecil, pembuluh darah kapiler, itu mengalami aterosklerosis atau penyumbatan pada pembuluh darah. Dan ini sangat berbahaya untuk kesehatan. Apabila penyumbatan terjadi di pembuluh darah otak kita, itu akan terjadi namanya stroke. Nah, uzubillah min dzalik ya. Semoga kita semua terhindar dari berbagai penyakit ya. Atas izin Allah semoga kita selalu diberi umur panjang yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Nah, juga bisa kalau tersumbat di pembuluh darah jantung, itu akan menyebabkan serangan jantung. Nah, oleh sebab itu, triglycerid ini adalah salah satu jenis lemak yang dapat ditemukan dalam darah yang dihasilkan oleh makanan seperti daging, keju, susu, nasi, minyak goreng, mentega, dan lain sebagainya. Nah, ketika trigliserid yang melebihi jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh, maka akan membuat peningkatan kadar trigliserid dalam darah kita. Trigliserid ini dapat memicu penebalan pada dinding pembuluh darah yang beresiko terjadi serangan jantung dan stroke. Yang tadi sudah saya jelasin ya. Nah, untuk menjaga gangguan tersebut, kita dapat mengkonsumsi madu dan propolis saat sahur dan berbuka karena madu dan propolis ini telah terbukti secara ilmiah ya melalui jurnal medis, tentunya penelitian-penelitian ilmiah bahwa dapat membantu menurunkan kadar trigliserid dan membuat tubuh menjadi lebih sehat ya. Nah, ini salah satu yang sangat kita syukuri nih, manfaat madu dan propolis itu membuat tidur kita nyenyak, apalagi saat kita berada di bulan suci Ramadan. Karena kadang-kadang tidur kita ini
ya tidak optimal ya Bapak Ibu ya. Mungkin tidurnya cuma sebentar, tapi kita berharap dengan tidur yang sebentar tadi itu membuat kita nyenyak dan berkualitas tidurnya. Nah, salah satu yang membuat kita nyenyak tidur adalah minum propolis dan madu. Ya Bapak Ibu ya, dengan kandungan propolis dan madu itu meningkatkan hormon relaksasi yang membuat suasana hati jadi bagus dan membuat kita tidur lebih pulas. Bahkan bisa mimpi indah Bapak Ibu ya. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu hormon bagus di tubuh kita, hormon endorfin, hormon-hormon relaksasi, hormon yang positif itu akan banyak dikeluarkan pada saat kita minum propolis dan madu. Jadi kualitas tidur itu sangat menentukan produktivitas kita sehari-hari. Walaupun tidurnya singkat, tidak terlalu panjang, tetapi berkualitas, insya Allah produktivitas kita akan optimal. Apalagi di bulan suci Ramadan. Nah, jadi jangan sampai tidur kita kurang, membuat kita uring-uringan, dan kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan kita dengan baik, mengurangi berkahnya kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu, baik selanjutnya kita akan lanjut ke bagaimana propolis ini dan madu bisa membersihkan racun dalam tubuh kita. Salah satu manfaat berpuasa yang Allah berikan untuk kita adalah bisa mendetoksifikasi racun-racun dalam tubuh kita. Jadi Bapak Ibu, tanpa madu dan propolis pun dengan berpuasa kita juga akan mengalami detoksifikasi. Nah, jadi detoksifikasi adalah pembuangan toksin dalam tubuh kita. Jadi toksin itu banyak sekali Bapak Ibu ya masuk ke dalam tubuh kita. Menurut kajian yang pernah saya baca itu sehari-hari mungkin masuk ke tubuh kita toksin itu sebanyak 8 kg. Itu baik berupa apa yang kita hirup, apa yang kita hisap, apa yang kita minum, apa yang kita makan, apa yang kita terpapar, itu semuanya racun yang bisa berbahaya buat tubuh kita. Dan kita perlu detoksifikasi setiap hari. Nah, madu dan propolis membantu ya mendetoksifikasi toksin dan racun yang ada di tubuh kita tersebut. Dia merupakan antioksidan yang dapat mendetoksifikasi tubuh kita tadi, dan gunakanlah secara teratur, kalau bisa dengan banyak air putih. Kenapa? Karena air putih juga salah satu yang bisa membantu proses detoksifikasi berjalan dengan baik. Ya, gunakanlah konsumsilah, minumlah air putih itu kurang lebih 1,5 liter sampai 2 liter per hari. Jadi misalnya kita menggunakan gelas belimbing ya, gelas yang 200 cc. Nah, kalau berarti kita membutuhkan sekitar 10 gelas dalam sehari. Jadi bisa kita minum air putih itu saat sahur, 1 gelas, sebelum sahur, kemudian setelah sahur minum lagi segelas, mungkin saat berbuka minum segelas, setelah berbuka, sebelum sholat tarawih minum lagi segelas, ya setelah pulang sholat tarawih minum lagi segelas, mau tidur minum lagi segelas, kayak gitu. Nah, kurang lebih 10 gelas setiap hari. Supaya membantu pengeluaran toksin di tubuh kita. Nah, bisa juga ditambahkan dengan perasan jeruk lemon, karena ini bagus banget nih. Jeruk lemon ini juga membantu karena dia antioksidan yang sangat tinggi juga. Nah, propolis juga akan membantu menahan agar tidak lapar. Bapak Ibu yang sudah mengkonsumsi propolis dan madu kemarin dan sebelum-sebelumnya, puasa Ramadan sebelumnya, pasti sudah membuktikan ya. Saya pribadi juga Masya Allah, kalau saya minum propolis sama madu saat sahur, itu saya nggak merasa lapar. Sampai saat berbuka itu kayak biasa aja kayak gitu Bapak Ibu, tidak ada rasa keroncongan, kayak pengen makan semuanya itu alhamdulillah ya. Karena tadi manfaat madu dan propolis adalah menahan lapar ketika berpuasa. Di mana kita tahu madu 1 sendok makan dan propolis yang dicampur tadi dengan madu itu setara dengan 17 gram karbohidrat. Jadi kandungan tersebut akan diolah menjadi kalori yang akan memberikan rasa kenyang. Nah, dengan banyaknya manfaat madu dan propolis, maka sebaiknya kita rutinkan konsumsi madu dan propolis selama 1 bulan berpuasa. Ya, tidak hanya selama berpuasa, tapi Bapak Ibu ya, kalau bisa kita juga harus rutin mengkonsumsi madu dan propolis setiap hari agar menjaga tubuh kita tetap sehat. Mari kita mulai rutinkan mengkonsumsi madu dan propolis, insya Allah tujuannya untuk diberi kesehatan, umur panjang yang barokah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kebaikan kehidupan kita ya. Baik, Bapak Ibu, selain yang sudah tadi disebutkan tentang manfaat madu dan propolis saat berpuasa, kita juga membutuhkan propolis sebagai sumber vitamin. Madu dan propolis memiliki vitamin yang sangat lengkap di tubuh kita. Hampir semua komponen vitamin yang dibutuhkan tubuh, yaitu vitamin B1, B2, B3, D, E, dan hampir semua vitamin lain, itu akan dioptimalkan
oleh tubuh kita untuk tumbuh kembang dan untuk kinerja tubuh kita. Jadi madu dan propolis itu memiliki kelebihan, apa nih kelebihan vitamin yang ada pada propolis madu dibandingkan dengan vitamin yang lain yang terdapat dalam nutrisi yang atau makanan lainnya. Ya, kelebihannya yaitu dapat terserap oleh tubuh dengan sangat cepat. Jadi dibanding dengan makanan lain yang mengandung juga vitamin-vitamin, salah satu kelebihan madu dan propolis adalah mudah diserap oleh tubuh kita dengan sangat cepat, yaitu sekitar 1 jam setelah konsumsi. Makanya kenapa kita habis minum propolis dan madu kok langsung terasa segar dalam hitungan waktu yang tidak lama. Inilah yang mendasari alasan kita lebih cepat merasa bugar dan kenyang setelah konsumsi madu dan propolis dibanding dengan makanan atau herbal yang lain. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, salah satu nih manfaat lagi di bulan suci Ramadan juga untuk kita konsumsi madu dan propolis adalah mengendalikan berat badan. Biasanya sih pada saat kita di bulan suci Ramadan itu saat puasa kita badannya agak langsing-langsing, tapi menjelang Idul Fitri udah Lebaran, wah makannya nggak terkontrol lagi, ini bisa bikin badan jadi gendut lagi. Nah, salah satu manfaat propolis dan diam, terutama saat kita berpuasa dan setelah berpuasa, yaitu mengendalikan berat badan kita. Karena lemak yang masuk ke dalam tubuh itu dapat dibakar dengan memanfaatkan madu dan propolis yang sudah dicairkan dengan air hangat. Jadi akan membantu metabolisme pembakaran kalori lebih cepat dibanding biasa, Bapak Ibu. Nah, melalui cara ini lemak yang ada dalam tubuh akan terbakar dan diubah menjadi energi untuk tubuh kita selama menjalankan ibadah puasa. Makanya berat badan kita akan berangsur-angsur juga menjadi stabil. Nah, salah satunya juga adalah mengatasi perut kembung. Manfaat madu dan propolis juga mampu mengatasi perut kembung. Terkadang ketika berbuka puasa, perut kita tuh terasa kembung penuh kayak gitu ya. Untuk meredakan perut kembung tersebut, kita bisa gunakan tadi propolis sama madu dan juga air hangat. Karena salah satu manfaat propolis dan madu untuk perut kembung adalah menetralkan gas yang ada di dalam perut. Selain itu, air madu dan propolis hangat akan juga membantu tubuh kita terhindar dari dehidrasi setelah berpuasa. Dan ini juga mencegah sembelit. Nah, ini udah nggak bisa dibantah lagi loh Bapak Ibu ya. Ini saya juga ngalamin masalah sembelit sebelum-sebelum ini karena pola makan yang nggak bagus, suka makan junk food, kurang serat, ya, malas olahraga, kurang minum, itu menyebabkan kita mengalami sembelit. Nah, ternyata mengkonsumsi propolis dan madu secara rutin itu membantu banget ya proses defekasi atau pembuangan air besar kita lebih lancar. Bahkan setiap hari Bapak Ibu, Masya Allah, secara rutin dan teratur. Nah, perubahan pola makan kita selama berpuasa kadang-kadang bikin kita sembelit ya. Nah, ternyata solusinya adalah mengkonsumsi madu dan propolis. Karena kandungan yang terdapat dalam madu dan propolis membantu mengurangi kadar keasaman dalam perut sehingga meningkatkan produksi lendir dalam usus kita sehingga memudahkan proses defekasi dan juga membantu metabolisme makanan-makanan yang di tubuh kita tadi agar bisa cepat menjadi zat yang bisa dikeluarkan dari tubuh kita. Jadi tidak terkumpul lama di usus besar. Ya, kalau kita punya masalah gangguan buang air, ya misalnya nggak tiap hari buang air besarnya, mungkin 3 hari sekali, atau bahkan ada yang seminggu sekali baru buang air besar ya, waduh itu jangan sampai dia terjadi ya. Kenapa? Karena itu kan sampah ya, sampah di tubuh kita. Kita aja punya tong sampah, kita taruh di dapur, nggak kita buang 3 hari, apalagi seminggu, bisa dibayangkan betapa busuknya tempat sampah itu dan mencemari semua rumah kita. Nah, itulah juga kenapa BAB yang tidak lancar juga bisa berpengaruh yang sangat buruk terhadap tubuh kita, karena sampah itu terendap di tubuh kita, tidak dikeluarkan lebih dari 1 hari itu sudah bisa menjadi penyakit, karena zat-zat jelek tadi akan diserap tubuh kita kembali. Jadi tubuh kita semua terkontaminasi oleh zat-zat yang tidak baik. Tentunya Bapak Ibu melancarkan buang air besar itu salah satu hal yang bisa membantu proses kesehatan kita. Oke, nih banyak banget nih Bapak Ibu ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang waktunya terbatas, mungkinan sebentar lagi kita memasuki waktu sholat asar. Jadi saya akan percepat presentasinya karena setelah materi ini saya ada materi singkat sekitar 15 menit tentang Melia Propolis yang saya gunakan dan teman-teman saya gunakan selama lebih dari bertahun-tahun ini dan manfaatnya sangat baik. Dan juga mungkin bagi Bapak Ibu yang selama ini merasa kesulitan dalam hal perbaikan ekonomi, mungkin saatnya inilah silaturahmi kita bisa membuka peluang ekonomi buat perbaikan kesejahteraan
bagi ibu dan keluarga, bagi bapak dan ibu sekeluarga. Amin ya robbal alamin. Jadi nanti kita jeda sedikit pada saat waktu sholat asar, nanti bisa masuk kembali setelah sholat asar selesai, mungkin kita beri waktu 10 menit, dan kita masuk lagi kembali. Jadi Bapak Ibu silakan nanti yang mau keluar dari Zoom boleh, nanti masuk lagi kalau mau pengen tahu tentang Melia Sehat Sejahtera. Jadi presentasi tentang madu dan propolis manfaatnya saat berbuka sebentar lagi akan selesai. Dan saya akan tutup, dan 10 menit setelah sholat asar, kita akan masuk kembali untuk membahas tentang manfaat Melia Propolis dan juga bisnis Melia Propolis untuk Bapak Ibu semua sehat dan sejahtera. Amin ya robbal alamin. Nah, ini slide-slide terakhir yaitu menyeimbangkan metabolisme. Jadi propolis dan madu juga melancarkan metabolisme dengan membantu tubuh menyerap dan mencerna nutrisi yang terkandung dalam makanan. Jadi kalau nutrisi yang kita makan itu mudah dicerna oleh tubuh, mudah diserap nutrisinya dan zat gizi lainnya, itu akan melancarkan metabolisme kita. Untuk apa metabolisme ini lancar? Yaitu tadi, untuk bisa fungsi organ tubuh kita bekerja dengan baik untuk seterusnya. Jadi metabolisme itu penting banget untuk kita perbaiki. Nah, selain itu, madu dan propolis juga mengandung enzim, vitamin, mineral yang akan menunjang perbaikan metabolisme tubuh kita. Nah, baik Bapak Ibu, inilah akhir dari presentasi pada siang hari ini. Saya membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Ini maaf, ini pertanyaan chatnya ini masih direct ke saya ya. Ya, baik, maaf, ini kan untuk tidak mengganggu jalannya presentasi, jadi saya membuat chattingnya direct langsung ke saya. Silakan kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya, kita sharing-sharing. Kalau saya bisa jawab, ya saya akan insya Allah jawab. Tapi kalau belum bisa jawab, nanti insya Allah pertanyaan Bapak Ibu saya tanyakan kepada guru saya yang jauh lebih berpengalaman, lebih berilmu, untuk bisa kita dapat solusinya. Oke, baik Bapak Ibu, silakan ada yang mau bertanya. Saya baca dulu kolom chat ini. Oke, ini pertanyaan dari mana ya? Dari Galaxy Note 3. Nah, ini pertanyaannya bukan pertanyaan tentang madu dan propolis, tapi Bu Dokter, apa boleh nanti minta slide tentang propolis yang baru dipaparkan? Boleh, insya Allah. Silakan japri saja ke saya atau DM Instagram saya ya. Instagram saya bisa Bapak Ibu cek dokter_Kurniati_Gani ya. Silakan nanti DM untuk minta slide-nya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari yang lain, dari Harpandi, Semarang. Mau tanya, apakah ada masa kadaluarsa untuk propolis? Nah, kalau propolis sendiri sebagai antibakteri, antivirus, anti jamur, sebenarnya dia tidak kadaluarsa ya, karena yang kadaluarsa itu apabila bisa dirusak oleh bakteri, virus, atau jamur. Nah, dia sendiri sebagai antibakteri, antivirus, anti jamur, maka dia insya Allah tidak mudah dirusakkan oleh bakteri pembusuk atau jamur-jamur pembusuk tadi. Tapi dalam pemasarannya, ya propolis itu kan harus dikemas dalam botol. Apakah wadahnya itu dari plastik atau dari kaca? Nah, kalau kaca sih mungkin ya masih lebih tahan daripada plastik, tetapi ada kekurangannya kalau kaca. Kalau kaca tidak bisa didistribusikan dengan maksimal, takut pecah. Soalnya pengiriman propolis ini se-Indonesia bahkan seluruh dunia. Jadi agak sulit dalam hal distribusinya kalau kaca, dan tentu beratnya juga berpengaruh ke ongkos pengiriman. Nah, tapi kalau plastik juga ada kekurangannya, yaitu masa berlakunya plastik itu kan cuma 5 tahun ya. Setelah 5 tahun dia akan terurai, dan komposisinya tentunya kurang maksimal lagi propolisnya kalau ada seperti itu. Makanya usahakan kalau bisa propolisnya jangan sampai disimpan lebih dari 5 tahun. Kalau mau simpan lebih dari 5 tahun, silakan tuang di botol kaca mungkin ya, supaya bisa lebih tahan lama. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi masa sih sampai 5 tahun propolisnya nggak habis ya? Berarti nggak diminum ya Bapak Ibu ya propolisnya. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi, ada pertanyaan lain lagi mungkin. Oke, ini ada yang bertanya lagi. Wah, pertanyaannya ternyata banyak juga ya. Baik. Dari Sulfani. Assalamualaikum Bu Dokter, salam kenal, saya Sulfani dari Tasik, ingin bertanya, Bu Dokter, saya Mita jaringannya Pak Sudi, mohon tanya, saya pengen terapi diet, berat badan saya 95 kilo, umur 20 tahun, mohon penjelasannya Bu Dokter.
Oke, dari Sulfani tadi pertanyaannya apa nih? Penggunaan propolis untuk yang udah terkena TBC, ingin total sembuh parunya gimana? Oke, baik. Ini pertanyaannya sih, apa ya, umum, tapi kalau bisa pertanyaan untuk hari ini adalah tentang berpuasa menggunakan madu dan propolis. Tapi ya kalau sudah ada pertanyaan nggak apa-apa, saya langsung jawab aja. Jadi untuk penyakit TB, jadi propolis itu salah satu manfaatnya adalah sebagai antibakteri yang cukup poten dan dia bisa berdampingan dengan pengobatan medis. Jadi saran saya gunakanlah terapi TB-nya yang sesuai anjuran dokter. Itu biasanya menggunakan obat TB selama 6 bulan. Nah, tapi barengi dengan propolis. Itu membantu tubuh kita untuk bisa mengeliminasi efek-efek negatif dari efek samping dari obat kimia yang selama kita konsumsi. Dan juga akan membantu regenerasi jaringan di tubuh kita, terutama jaringan paru-paru. Karena apa? Karena kalau jaringan paru kita, karena kalau orang TBC itu kan banyak sekali terjadi jaringan fibrosis ya, jaringan yang luka-luka dan rusak kayak gitu. Jadi itu mengganggu pernafasan. Nah, dengan propolis membantu perbaikan paru-paru tadi. Dan juga propolis sebagai antibakteri yang bagus, dan juga propolis akan membantu memberi imunitas yang kuat untuk bisa melawan penyakit tersebut. Jadi sangat baik untuk dikonsumsi. Dosisnya tentu jangan kurang dari 3 kali 1 sendok makan propolisnya ya. Gunakan secara rutin bersamaan dengan obat medis sehingga akan mampu membantu insya Allah ya mengeliminasi Mycobacterium tuberculosis penyebab TBC paru tadi. Baik Bapak Ibu, saya lanjut lagi. Di sini, wah pertanyaannya jadi banyak banget ya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau tidak sampai terbalas semua ya. Oke, untuk tadi pertanyaan dari Mita, yaitu mengenai berat badan, 95 kilo, umur 20. Oh, ini tentunya beratnya juga agak berlebihan ya. Jadi, saya pernah menterapi pasien seorang ibu muda, dia baru menikah. Jadi tadinya ibu muda ini disuruh oleh dokter kandungannya untuk nurunin berat badan karena dia sudah beberapa waktu menikahnya itu belum dikaruniai anak. Jadi karena mungkin badannya terlalu gemuk, jadi mengganggu hormon kesuburannya. Jadi dokter kandungannya menyuruhnya untuk menurunkan berat badan. Jadi konsultasi ke saya, dia bilang gimana cara menurunkan berat badan. Nah, tapi tanpa memberitahu saya bahwa niatnya juga untuk kesuburan. Nah, alhamdulillah kita berdasarkan pengalaman di lapangan dan juga tadi penjelasan ilmiah tadi, ternyata madu, propolis, dan air lemon, air perasan jeruk lemon, itu membantu sekali mengurangi berat badan. Jadi diminumnya 3 kali sehari sebelum makan ya. Jadi 1 jam sebelum makan pagi, minum madu 1 sendok, propolis 1 sendok, sama air perasan jeruk lemon 1 iris. Air hangat kuku, setengah gelas. Diminum bismillah sambil berikhtiar, semoga terjadi perbaikan di tubuh kita sebelum makan pagi, sebelum makan siang, dan sebelum makan malam. Alhamdulillah yang terjadi pada pasien yang tadi itu berat badannya turun ya sekitar 5 kilo dalam sebulan. Tapi tidak mengurangi makan, artinya dengan sendirinya nafsu makannya itu akan stabil. Jadi nggak berlebihan mau ngemil lagi seperti biasa. Kan kemarin tuh sebelum pakai propolis, madu, dan jeruk lemon dia selalu merasa lapar, selalu pengen ngemil, makan lagi kayak gitu. Jadi akhirnya berat badannya tak terkontrol. Nah, tapi dengan mengkonsumsi propolis itu memberikan efek rasa kenyang di tubuhnya, sehingga nafsu makan untuk ngemilnya itu jauh berkurang. Nah, itu tadi syaratnya, tapi minum propolisnya 1 jam sebelum makan, sehingga pada saat mau makan nanti nggak berlebihan lagi, makannya secukupnya, badannya udah terasa nyaman dan udah kenyang, jadi nggak berlebihan. Nah, itu dilakukan rutin 1 bulan, alhamdulillah, efek tambahannya lagi di beberapa bulan kemudian, alhamdulillah Allah berikan dia rezeki, yaitu berupa anak ya. Alhamdulillah beliau hamil. Jadi pasien kita ini hamil dan kemudian alhamdulillah sekarang udah besar, anaknya udah setahunan mungkin ya umurnya, apa 2 tahun kayak gitu. Jadi niatnya tadi untuk menurun berat badan, tapi juga ternyata alhamdulillah kesuburannya terbantu sehingga atas izin Allah diberi karunia keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan Mbak Mita tadi yang bertanya bisa juga terinspirasi untuk bisa ikhtiar ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari dari Andika Kalteng tentang penyakit sifilis. Nah, sifilis nih. Mungkin penyakit sifilis juga ya salah satu juga
penyakit yang sangat ditakuti juga. Ini sifilis terjadi karena akibat itu tadi penularannya melalui hubungan seksual yang tidak aman dan juga tidak halal mungkin ya. Jadi mungkin perlu diperbaiki dalam hal tersebut. Nah, tapi propolis juga alhamdulillah bisa memperbaiki tersebut. Diminum saja propolisnya dengan dosis optimal. Usahakan minimal 3 kali 1 sendok makan propolis. Kalau bisa ditingkatkan 3 kali 2 sendok atau 3 kali 3 sendok tergantung berat ringannya penyakit. Kalau semakin berat mungkin bisa ditambah lebih besar dosisnya. Tentu dengan pengobatan medis tetap berjalan. Jadi pengobatan medis dan propolis berjalan bersama itu sangat baik karena propolis itu bisa membooster atau memperbaiki kerja obat medis dan menghilangkan efek sampingnya. Jadi bagus digunakan bersama-sama. Oke, ada lagi pertanyaan dari Julian ya. Saya ingin bertanya bagaimana penggunaan dan penanganan buat orang yang sakit kanker payudara stadium 4. Nah, kalau stadium 4 ya. Jadi begini, propolis ini dia memang punya sifat sebagai anti tumor dan anti kanker yang sudah dibuktikan secara ilmiah, yaitu mengandung zat yang bernama caffeic acid phenyl ethyl ester dan zat-zat lain yang tadi sudah saya sebutkan tadi ya. Itu ada banyak sekali anti tumor yang terkandung pada propolis anti kanker. Tetapi jika dosisnya kurang, tentu dia tidak maksimal dalam membantu mengecilkan tumor atau kanker tadi. Nah, biasanya kalau sudah stadium 4 itu kadang sudah terlalu besar tumornya atau juga terlalu menyebar atau metastase ke organ lain sehingga kadang propolis itu terlambat untuk bisa membantu kesembuhan atas izin Allah. Tentunya maksudnya gini, jauh lebih baik jika bertemu propolis ini sebelum terlalu besar tumornya atau sebelum terlalu parah ya. Jadi ada waktu buat propolis membantu memperbaiki kondisi tubuhnya dan membantu mengecilkan tumornya. Tapi kalau sudah terlalu besar, tumornya udah sebesar itu, kadang propolis tidak akan mampu juga, Bapak Ibu ya. Jadi kombinasilah pengobatan medis dengan propolis ini. Misalnya dokter mengatakan harus dioperasi, ya lakukan operasi tersebut. Harus dibuang, ya harus dibuang. Nanti minum propolis untuk mencegah jangan sampai tumornya atau kankernya tumbuh lagi. Seperti itu. Dan kalau dokter mengatakan harus kemo, lakukan kemo, ikuti saran dokter. Jadi nanti propolis membantu saat kemoterapi supaya tubuh kita tidak terlalu drop saat di kemo. Seperti itu ya. Jadi dosis propolis untuk kanker mungkin ya jangan kurang dari 3 kali 1 sendok makan, bahkan bisa ditingkatkan. Kalau mengacu pada jurnal medis itu 300 mg per kilogram berat badan. Berarti kurang lebih kebutuhan propolis itu bisa mencapai 1 sampai 2 botol propolis 55 sehari untuk kategori penyakit yang berat. Nah, tetapi silakan konsultasi lagi kepada dokter biar lebih optimal lagi dalam pengobatan medis untuk penyakit tersebut. Nah, baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke sholat asar ya tentunya ya Bapak Ibu, mungkin di waktu Indonesia Barat mungkin sudah masuk. Ini saya lihat dulu jam berapa ini sekarang. Lihat dulu di ini. Waktu sholat. Oke, waktu sholat untuk wilayah Palembang 5 menit lagi. Oke, baik. Saya akan jawab lagi pertanyaannya. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang mau dijawab. Ini saya